Emang awalnya enak, tapi yang namanya suatu penyesalan selalu datang di akhir cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa kafa billahi nasira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyuna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Pemimpin Umum Hafizallahu Ta'ala wara'ah, semoga Allah senantiasa memberikan beliau kesehatan. Bapak-bapak pembimbing serta para jamaah salat duhur yang insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah baik di dunia maupun di akhirat kelak. Seperti yang kita ketahui bahwa yang namanya pacaran telah menjadi hal yang lumrah saat ini. Ini adalah salah satu pendapat yang salah, karena banyak hal dalam pacaran yang membawa kita dalam kehancuran. Emang awalnya enak, tapi yang namanya suatu penyesalan selalu datang di akhir cerita. Ada yang mengatakan bahwa dengan pacaran hanya sebagai penyemangat dalam menjalankan hidup-hidupnya, penyemangat dalam beribadah, penyemangat dalam melakukan semua aktivitas, karena ia sering diingatkan oleh pacarnya, ayang sudah solat, ayang sudah makan, ayang sudah ngaji, ayang sudah minum. Ada yang juga mengatakan bahwa dia pacaran karena betul-betul mencintaikan Allah Subhanahu wa taala. Dia takut kehilangan pacarnya, dia takut pacarnya diambil orang. Ketahuilah satu hal, mau seberapa lama pun kalian pacaran, mau seberapa setia pun kalian pacaran, kalau bukan jodohmu, kalau bukan takdirmu, maka tidak akan pernah bersatu. Ada juga yang mengatakan bahwa dia pacaran hanya virtual, cuma SMS-an, cuma cecetan. Justru hal itulah langkah awal kita dalam mendekati yang namanya zina. Maka atas dasar ini Allah melarang kita untuk mendekati zina, karena Allah tidak mengharamkan suatu hal jika hal itu buruk bagi kita. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sungguhnya zina adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran surah Al-Isra ayat 32. Emang awalnya cuma cecetan, emang awalnya cuma SMS-an, tapi lama-kelamaan pasti ingin ketemuan. Tak bisa dipungkiri, setelah ketemuan pasti berpegangan tangan, lama-kelamaan pasti berpelukan, dan pada endingnya dan pada akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, andai kata kepala seseorang itu ditusuk dengan pasak besi, maka itu lebih baik baginya daripada ia harus menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya. Bayangkan saja, ditusuk dengan pasak besi itu lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan yang bukan mahramnya. Apalagi sampai berpelukan, apalagi sampai ciuman. Nauzubillahi min zalik. Dituliskan dalam kitab Mushana Ibnu Abi Syihab bahwa Sa'id bin Musayyib rahimahullahu ta'ala yang telah lanjut usia pernah berkata, sesungguhnya usia saya telah mencapai 80 tahun, dan sesuatu yang paling saya takutkan atas diri saya ialah fitnah wanita. Juga dikatakan dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala bahwa beliau berkata, tidaklah setan putus asa dalam menggunakan suatu sarana untuk menggoda manusia, kecuali dia akan datang dari pintu wanita. Dapat disimpulkan dari perkataan-perkataan tersebut bahwa sesungguhnya fitnah wanita itu amatlah dahsyat, sesungguhnya fitnah wanita amatlah besar, sehingga banyak para pemuda, para remaja zaman sekarang yang berpacaran, mereka menganggap bahwa pacaran itu hal yang biasa, mereka menganggap bahwa pacaran itu hal yang wajar, hal yang wajib, hal yang harus. Banyak juga yang memamerkan pacar-pacar mereka di Instagram, banyak membanggakan pacar mereka di kehidupan, baik di media sosial maupun kehidupan sehari-hari. Mereka berkata, enggak pacaran maka enggak laku. Welcome to akhir zaman.
Oleh karena itu kita selalu berdoa kepada Allah agar dikuatkan iman kita, dikokohkan iman kita, dilindungi kita dari fitnah-fitnah wanita. Karena sesungguhnya fitnah wanita amatlah dahsyat. Quran surah Yusuf ayat 28. Cukup sekian apa yang saya dapat sampaikan. Bila ada kata salah saya mohon maaf, bila ada suatu kalimat yang salah saya mohon maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.